Definisi fikih kontemporer. Fikih kontemporer adalah ijtihad terhadap masalah hukum Islam yang terjadi pada masa kekinian dengan menggali sumber hukum Islam berupa Al-Quran dan Sunnah, dan jurisprudensi ulama terdahulu, serta mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyimpulkan hasil ijtihad yang berspirit pada kemaslahatan umat manusia. Yang selanjutnya adalah zakat, saham, dan obligasi. Secara praktis, instrumen saham belum didapati pada masa Rasulullah dan para sahabat. Pada masa Rasulullah dan sahabat yang dikenal hanyalah perdagangan komoditas barang real seperti layaknya yang terjadi pada pasar biasa. Pengakuan kepemilikan sebuah perusahaan atau syirkah pada masa itu belum direpresentasikan dalam bentuk saham seperti layaknya sekarang. Yang ketiga adalah zakat perusahaan, yaitu sebuah fenomena baru yang dipastikan tidak ditemukan dalam kitab fikih klasik terkait dalil yang mewajibkan zakat atas harta perusahaan. Para ulama fikih kontemporer memiliki dua pandangan. Yang pertama, tidak wajib zakat, diatur dalam Quran surat At-Taubah, serta hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, bahwasanya Abu Bakar menulis surat kepada yang berisikan pesan tentang zakat binatang ternak, yang di dalamnya adalah unsur syirkah, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat perusahaan sebagai objek zakat. Mengapa sih ini diperlukan banget ya kalau menurut saya? Karena nggak semua perusahaan itu bisa dapat dikenai zakat ya. Jadi syarat pertama yang harus dimiliki dalam perusahaan pertama yaitu 1. Syarat kepemilikan dikuasai oleh muslim, baik individu maupun patungan. Jadi kalau bukan orang muslim tentunya ya bukan zakat namanya. Lalu dilihat dari bidang usahanya. Jadi maksudnya dilihat dari bidang usahanya itu haruslah usaha yang halal. Saya kasih contoh perusahaan pengiriman jasa ya, pengiriman barang. Itu kalau terfokus pada yang halal pasti mengirimnya yang halal-halal seperti mengirim baju, makanan ataupun yang lainnya ya. Kalau udah mengirimnya seperti bir, narkoba, yaitu haram ya, pastinya haram. Dan terus yang ketiga, saya akan menjelaskan syarat ketiga, dapat diperhitungkan nilainya. Jadi dari semua perusahaan itu ada hitungannya sesuai dengan penghasilannya ya, ada perhitungannya. Dan yang keempat, dapat berkembang. Suatu perusahaan itu harus pasti bisa berkembang. Mana mungkin kita mengambil zakat kepada orang yang belum mampu ataupun orang miskin. Kita ya seperti itu juga kepada suatu perusahaan. Jadi harus pasti berkembang dan maju. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ke-5, memiliki kekayaan minimal setara 85 gram emas. Jadi dalam suatu perusahaan itu harus mencapai ibaratnya mencapai nisab ya. Mencapai nisab sampai 85 gram emas. Kayak kekayaannya itu minimal segitu ya. Jadi harus kaya banget ini ya. Suatu perusahaan itu harus kaya banget dan baru bisa mengeluarkan suatu zakat.
Dan yang keenam, dianalogikan kepada zakat perniagaan. Jadi, zakat perusahaan itu dianalogikan kepada zakat perniagaan. Jadi seperti itu teman-teman. Syarat-syaratnya harus wajib dipenuhi pada suatu perusahaan yang akan dikenai atau akan dianggap sebagai objek zakat. Terima kasih. Lalu ada nisab, waktu, dan tarif zakat perusahaan. Secara umum, nisab zakat perusahaan senilai nisab emas dan perak, yaitu 85 gram emas dan zakatnya 2,5% dari aset, bukan dari keuntungan, yaitu uang kas atau barang siap diperdagangkan ataupun persediaan yang dinilai dengan nilai uang, kemudian dikurangkan dengan hutang-hutangnya. Dengan kata lain, perhitungan zakat perusahaan adalah didasarkan pada laporan keuangan atau neraca dengan mengurangkan kewajiban lancar atas aktiva lancar. Adapun pola perhitungan zakat perniagaan berdasarkan aset yang dimiliki terdiri dari yang pertama, harta dalam bentuk uang tunai yang terdiri dari kas dan uang simpanan. Yang kedua, harta dalam bentuk persediaan barang dagang dan aktiva berupa sarana dan prasarana. Yang ketiga, harta yang berupa piutang usaha atau piutang dagang. Ketiga bentuk harta kena zakat tersebut akan dihitung dan dikurangi harta yang berupa aktiva tetap, sarana dan prasarana, dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki pada akhir tahun pembayaran zakat. Dasar perhitungan zakat perusahaan menurut berbagai mazhab. Yang pertama, mazhab Hambali berpendapat bahwa pemilik harta atau modal harus mengeluarkan zakat dari modal dan laba yang diperolehnya, karena laba perdagangan perhitungan haulnya adalah berdasarkan haul harta asal. Yang kedua, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pemilik modal harus mengeluarkan zakatnya dari modal dan laba yang diperolehnya karena dia telah memiliki keduanya, yaitu modal dan laba.